Sebenarnya aku tidak terlalu suka makan sosis. Apalagi menurutku, itu termasuk jajanan untuk anak-anak. Tapi sejak mengenal Pak Dodo, penjual sosis langgananku tersebut, aku jadi suka makan sosis. Pak Dodo adalah penjual sosis yang biasa berjualan di dekat lapangan voli, tempat aku biasa bermain voli setiap sorenya. Aku seorang mahasiswa semester awal. Baru beberapa bulan yang lalu aku mulai kuliah. Kebetulan di tempat aku tinggal, tepatnya di belakang rumah yang aku sewa, ada sebuah lapangan voli. Karena aku yang memang hobi bermain voli sejak SMA, jadi aku ikut main voli di sana. Ada banyak pemain voli yang bermain di situ. Mulai dari pemain amatiran sampai yang profesional. Ada mahasiswa, karyawan, dan juga penduduk setempat. Setiap sore aku bermain voli di lapangan tersebut. Di sana juga banyak anak-anak yang bermain dengan permainan mereka sendiri. Intinya, lapangan voli itu selalu ramai setiap sorenya. Ada banyak pedagang makanan juga di sana. Salah satunya adalah Pak Dodo, si penjual sosis tersebut. Awalnya aku tidak begitu mengenal Pak Dodo, bahkan aku hampir menganggapnya tidak ada. Karena tujuanku ke situ hanyalah untuk bermain voli. Tapi karena sering berada di sana dan hampir setiap hari bertemu Pak Dodo, aku mulai merasa tertarik padanya. Selain karena Pak Dodo orangnya ramah, ia juga terlihat sangat tampan dan bertubuh sedikit kekar. Pak Dodo sudah berusia 40 tahun lebih. Ia juga sudah menikah dan sudah punya 2 anak. Setidaknya begitulah yang aku tahu tentang Pak Dodo dari cerita Pak Dodo sendiri. Karena sejak merasa tertarik dengannya, aku jadi rajin membeli sosis padanya. Dan aku juga sengaja meluangkan waktu untuk bercerita bersama Pak Dodo. Setidaknya saat sebelum aku bermain voli, dan juga ketika aku sedang beristirahat. Dari sekian banyak laki-laki yang berada di sana, bahkan para pemain voli pun banyak yang berwajah tampan dan bertubuh gagah. Tapi entah mengapa, aku lebih tertarik pada Pak Dodo. Mungkin karena Pak Dodo punya daya tarik tersendiri di mataku. Yang pasti, semakin hari aku semakin suka sama Pak Dodo. Hampir setiap malam aku selalu berhayal tentangnya, membayangkan betapa indahnya dunia andai aku bisa memilikinya, meski hanya 1 malam saja. Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya agar aku bisa mewujudkan impianku tersebut. Meskipun aku sudah sangat sering mengobrol dengan Pak Dodo, tapi selama ini pembicaraan kami hanya sebatas pembicaraan biasa. Aku tidak berani terlalu blak-blakan pada Pak Dodo, terutama tentang perasaanku padanya. Dulu, waktu aku SMA, aku pernah jatuh cinta pada teman cowokku, teman sekelas. Tapi aku hanya bisa memendam perasaan tersebut hingga kami sama-sama lulus SMA. Dan sekarang, saat aku sudah berhasil melupakan teman SMA aku tersebut, aku malah jatuh cinta pada Pak Dodo, si penjual sosis yang sudah berusia 40 tahunan tersebut. Tapi kali ini rasanya beda. Keinginan untuk bisa mendapatkan Pak Dodo tumbuh begitu kuat di hatiku. Aku harus bisa mendapatkannya, apapun caranya. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kakakku perempuan, masih kuliah, semester akhir. Ayahku seorang juragan sawit di kampung.
Kehidupanku secara ekonomi memang terbilang cukup mewah. Apalagi aku adalah anak laki-laki satu-satunya. Orang tuaku juga cukup memanjakanku. Apapun yang aku inginkan, pasti akan mereka penuhi. Termasuk uang belanja yang lebih dari cukup setiap bulannya. Karena itu, aku pun berinisiatif untuk memborong dagangan Pak Dodo hampir setiap sore, dan sengaja aku bagikan kepada anak-anak yang sedang bermain di sana. Semua itu sengaja aku lakukan hanya untuk menarik perhatian Pak Dodo. Terdengar gila dan bodoh sebenarnya, tapi aku tak peduli. Aku sudah terlanjur jatuh cinta pada Pak Dodo, dan apapun akan aku lakukan untuk bisa mendapatkan tubuh dan hatinya. Terima kasih banyak ya, Nak Anjas. Kalau setiap sore seperti ini, saya tidak perlu repot-repot menjual dagangan saya, karena sudah pasti habis setiap sorenya, diborong sama kamu. Ucap Pak Dodo dengan nada senang. Ya, aku hanya ingin berbagi Pak Dodo, sama Pak Dodo juga sama anak-anak. Balasku berlagak polos. Nak Anjas memang orang baik. Semoga rezekinya selalu lancar ya, ucap Pak Dodo lagi. Iya, terima kasih Pak Dodo. Kalau Pak Dodo butuh apa-apa, ngomong aja sama saya. Pasti akan saya bantu. Balasku kemudian. Sengaja memberi Pak Dodo peluang agar ia semakin terkesan denganku. Wah, saya nggak mau merepotkan Nak Anjas. Dengan memborong dagangan saya seperti ini aja, saya sudah merasa sangat terbantu. Biasanya dagangan saya jarang yang terjual sampai habis, ucap Pak Dodo membalas. Emangnya hasil penjualan sosis Pak Dodo setiap hari apa cukup untuk kehidupan Pak Dodo dan keluarga? Tanyaku kemudian. Ya, cukup nggak cukup lah Nak Anjas. Mau gimana lagi? Hanya ini usaha yang bisa saya lakukan. Saya juga sudah berjualan sosis sejak lama, sudah bertahun-tahun. Balas Pak Dodo sedikit lirih. Emangnya anak Pak Dodo sekarang sudah kelas berapa? Tanyaku lagi. Yang sulung sudah kelas 3 SMP, yang bungsu masih kelas 5 SD. Jadi ya memang lagi butuh biaya banyak juga sih sebenarnya. Makanya saya memang harus berjualan setiap hari, jawab Pak Dodo pelan. Pernah pada suatu hari, Pak Dodo tidak berjualan seperti biasa. Aku merasa kehilangan dan bertanya-tanya dalam hati. Kenapa Pak Dodo tidak berjualan? Batinku. Hingga keesokan harinya, Pak Dodo kembali berjualan, dan karena penasaran, aku pun mempertanyakan hal tersebut pada Pak Dodo. Kenapa Pak Dodo kemarin tidak jualan? Tanyaku. Anak bungsuku masuk rumah sakit. Ia demam tinggi dan harus dirawat selama beberapa hari. Sekarang ia juga masih di rumah sakit. Istriku yang jaga, karena aku harus tetap jualan untuk menebus obatnya. Jelas Pak Dodo dengan wajah terlihat sedih. Pak Dodo butuh berapa? Tanyaku. Butuh berapa apanya? Pak Dodo balik bertanya dengan mimik heran. Untuk menebus obat anak Pak Dodo dan untuk biaya rumah sakitnya, tanyaku sedikit lebih jelas. Ya, paling 1 atau 2 juta lah, Nak Anjas. Balas Pak Dodo parau. Kalau 1 atau 2 juta, saya ada Pak Dodo. Pak Dodo boleh pakai dulu buat bayar rumah sakit dan nebus obatnya. Pak Dodo nggak usah jualan dulu, setidaknya sampai anak Pak Dodo sembuh. Ucapku sedikit hati-hati,
takut Pak Dodo merasa tersinggung. Nggak usah Nak Anjas, saya nggak mau merepotkan Nak Anjas. Nanti saya akan cari pinjaman, balas Pak Dodo dengan suara berat. Saya nggak merasa direpotkan Pak Dodo, justru saya merasa senang bisa membantu Pak Dodo. Daripada Pak Dodo nyari pinjaman, lebih baik Pak Dodo pakai uang saya aja dulu. Kalau Pak Dodo merasa tidak enak, anggap saja ini pinjaman dari saya. Ucapku berusaha meyakinkan Pak Dodo. Pak Dodo terlihat berpikir sejenak. Ia menarik napasnya beberapa kali. Baiklah Nak Anjas, jika Nak Anjas bersikeras, ucapnya akhirnya. Tapi saya menganggapnya ini sebagai hutang. Nanti kalau saya dapat uang, pasti akan saya bayar. Lanjutnya. Terserah Pak Dodo aja. Kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa kok. Saya ikhlas. Balasku kemudian. Pak Dodo tunggu di sini sebentar ya. Saya ke rumah dulu, ngambil uangnya. Lanjutku lagi. Iya Nak Anjas, terima kasih banyak ya. Balas Pak Dodo. Aku pun dengan sedikit berlari segera menuju rumahku yang berjarak hanya beberapa puluh meter dari lapangan voli tersebut. Dan setelah mengambil uang di dalam lemari, aku segera kembali menemui Pak Dodo dan menyerahkan uang tersebut padanya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Nak Anjas, ucap Pak Dodo saat uang itu sudah berpindah ke tangannya. Beberapa hari kemudian, Pak Dodo pun kembali berjualan seperti biasa. Aku pun menghampirinya. Sudah hampir seminggu aku tak bertemu Pak Dodo. Rasanya aku begitu merindukannya. Gimana kabar anaknya, Pak Dodo? Tanyaku memulai pembicaraan. Alhamdulillah Nak Anjas, si bungsu sudah pulih kembali. Ia juga sudah mulai sekolah lagi. Itu semua berkat Nak Anjas, balas Pak Dodo. Pak Dodo gak usah berlebihan. Bukankah memang sudah seharusnya kita hidup itu saling membantu? Balasku sok bijak. Tapi Nak Anjas sangat baik. Saya jarang bertemu orang sebaik Nak Anjas. Kalaupun ada, pasti karena ada maunya, ucap Pak Dodo kemudian. Ucapannya tersebut sedikit menyinggungku. Karena biar bagaimanapun, aku membantu Pak Dodo memang karena ada maunya. Setidaknya memang karena aku menyukai Pak Dodo dan ingin menarik perhatiannya padaku. Tapi ya sudahlah, habis mau gimana lagi. Aku memang sangat ingin bisa memiliki Pak Dodo, karena aku sudah terlanjur jatuh cinta padanya. Saat kami hanya saling terdiam, tiba-tiba hujan turun dengan perlahan. Hanya gerimis sih awalnya, tapi makin lama makin deras. Mendung memang sudah menghiasi langit sejak tadi, dan sekarang hujan pun turun semakin deras. Orang-orang mulai berlarian mencari tempat untuk berteduh. Ada juga yang memutuskan untuk langsung pulang dan menerobos hujan yang semakin deras tersebut. Kita ke rumahku aja yuk Pak Dodo, ajakku menawarkan. Ayo, balas Pak Dodo cepat. Sambil ia mulai membereskan dagangannya. Aku dengan segera ikut membantu Pak Dodo. Lalu kami pun dengan sedikit berlari segera menuju rumahku. Dagangannya taruh sini dulu Pak Dodo, ucapku saat kami sudah masuk ke rumahku. Rumah yang aku sewa tersebut memang cukup luas. Ada 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi di bagian belakangnya. Orang tuaku sengaja menyewakan rumah tersebut untuk tempat aku tinggal selama aku kuliah. Mereka tidak mau aku tinggal di tempat kos,
karena perabotannya kurang lengkap. Dan juga, kadang kedua orang tuaku juga sering datang ke kota dan mereka bisa menginap di rumah tersebut. Kita ke kamarku aja ya Pak Dodo. Lagi pula baju Pak Dodo juga udah sedikit basah, jadi bisa dikeringkan dulu. Pak Dodo bisa pakai handukku saja, ucapku kemudian. Dan entah mengapa, Pak Dodo menuruti saja semua ucapanku. Kami masuk ke kamar, Pak Dodo pun mulai membuka bajunya yang memang sudah sedikit basah. Lalu ia mengambil handuk yang aku berikan padanya. Ia menutup kembali tubuhnya dengan handuk tersebut. Tiba-tiba aku merasa berdebar-debar hebat. Tubuh Pak Dodo yang selama ini hanya tersembunyi di balik bajunya. Tadi aku bisa lihat secara langsung, meskipun hanya sejenak, sebelum ia menutupnya kembali dengan handuk. Hal itu cukup membuat aku merasa semakin penasaran dengan Pak Dodo. Tubuhnya memang atletis dan kekar. Benar-benar laki-laki idamanku. Pak Dodo duduk di tepi ranjang di dalam kamarku. Sementara aku sengaja duduk di hadapannya di atas kursi meja belajarku. Aku juga sudah mengganti bajuku yang basah dengan baju yang baru. Kalau celananya juga basah, Pak Dodo bisa ganti dulu dengan celana saya. Mudah-mudahan ukurannya cocok. Dan kalau Pak Dodo merasa kedinginan, bisa pakai jaket saya juga. Ucapku akhirnya, setelah untuk sejenak aku terhanyut dalam lamunanku tentang Pak Dodo. Dan tanpa berucap apa-apa, Pak Dodo pun segera berdiri, membuka celananya sambil melilitkan handuk di pinggangnya, dan kemudian ia memakai celana yang baru aku ambilkan dari dalam lemari pakaianku. Lalu kemudian aku juga memberikan salah satu jaketku padanya. Terima kasih, ucap Pak Dodo singkat sambil ia menerima jaket tersebut. Hujan terdengar semakin deras di luar. Bahkan juga diiringi suara petir yang menyambar beberapa kali, membuatku jadi sedikit merasa takut. Aku memang selalu merasa takut saat mendengar suara petir. Tapi karena saat ini ada Pak Dodo di kamarku, entah mengapa aku merasa sedikit aman. Kamu takut petir ya? Tanya Pak Dodo sedikit lantang, mengimbangi suara derasnya hujan di luar sana. Iya, balasku singkat dan jujur. Kalau kamu takut, kamu duduk di sini aja, di dekatku, ucap Pak Dodo kemudian. Tanpa berpikir dua kali, aku pun segera pindah. Aku duduk di samping Pak Dodo, dan aku semakin merasa aman, bahkan terasa sangat nyaman. Oh mimpi, akankah hari ini semua impianku tentang Pak Dodo akan menjadi nyata? Batinku meronta. Hujan semakin deras di luar. Malam juga sudah mulai menjelang. Suara petir masih terdengar sangat keras. Aku berusaha mendekap tubuhku sendiri, menahan dingin dan ketakutanku akan suara petir. Pak Dodo masih duduk dengan tenang di sampingku. Ia sudah menghabiskan beberapa batang rokoknya. Mungkin ia juga merasa kedinginan, meski sudah memakai jaket. Tapi sepertinya ia tidak takut suara petir. Ia terlihat tenang dan santai. Beberapa kali Pak Dodo melirikku. Sepertinya ia merasa sedikit kasihan melihat ketakutanku. Tapi ia memang tidak tahu harus berbuat apa untuk meredakan ketakutanku.
Kamu kenapa suka sosis? Bukankah sosis itu hanya jajanan untuk anak-anak? Tiba-tiba, Pak Dodo membuka suara. Sepertinya ia mulai bosan dengan keheningan kami. Atau sebenarnya, ia hanya berusaha untuk membuatku merasa aman. Dulunya aku gak suka sosis. Bahkan, aku hampir tidak pernah makan sosis sebelumnya. Balasku berusaha bersikap biasa saja. Tapi karena yang jualnya Pak Dodo, aku jadi suka. Lanjutku sedikit belak-belakan. Kenapa? Tanya Pak Dodo heran. Bukankah semua sosis itu sama saja? Lanjutnya. Karena Pak Dodo orangnya keren, gagah, dan tampan. Balasku apa adanya. Ah, kamu bisa aja nak anjas. Kan nggak ada hubungannya juga antara sosis dan si penjualnya. Ucap Pak Dodo sedikit tersipu. Sepertinya pujianku mengena. Iya sih Pak, tapi karena penjualnya segagah Pak Dodo, justru hal itu yang membuatku jadi suka makan sosis. Setidaknya aku jadi bisa kenal sama Pak Dodo kan. Jelasku semakin belak-belakan. Suasana dingin dan juga karena aku sudah berbulan-bulan memendam perasaan sama Pak Dodo, membuatku jadi sedikit berani untuk ngomong sedikit ceplas-ceplos pada Pak Dodo. Apalagi selama ini, kami belum pernah ngobrol berdua seperti saat sekarang ini. Jadi kamu suka sosis bukan karena rasanya, tapi karena orang yang jualnya? Tanya Pak Dodo, berusaha mencerna maksud dari kalimatku barusan. Ya, begitulah kira-kira Pak. Balasku pelan. Aku jadi sedikit tersipu. Apa yang kamu suka dari si penjualnya? Tanya Pak Dodo, seperti sengaja memancing kejujuranku. Karena penjualnya itu orangnya ramah, keren, ganteng, dan juga gagah. Balasku apa adanya. Kamu suka sama cowok? Tanya Pak Dodo, terlihat heran. Ya, begitulah diriku adanya Pak. Mungkin terdengar aneh bagi Pak Dodo, tapi saya memang suka sama Pak Dodo. Balasku lagi, berusaha untuk mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi saya ini sudah menikah loh, nak anjas. Saya juga sudah punya anak. Saya juga sudah cukup tua. Kamu gak bakal nyesal menyukai orang seperti saya. Ucap Pak Dodo lagi dengan diakhiri sebuah pertanyaan. Saya justru akan merasa menyesal jika tidak mengatakan ini pada Pak Dodo. Setidaknya sekarang saya sudah merasa sedikit lega karena Pak Dodo sekarang sudah tahu siapa saya sebenarnya dan bagaimana perasaan saya sama Pak Dodo. Balasku pelan. Ada jeda beberapa saat. Pak Dodo menyalakan sebatang rokok lagi. Ia menghisap rokok itu kuat-kuat, kemudian menghembuskan asapnya dengan pelan. Lalu kalau boleh saya tahu, bagaimana perasaan Pak Dodo sama saya? Tanyaku kemudian, sekedar ingin tahu. Kamu itu orang baik, nak anjas. Saya menyukai kamu karena itu. Tapi akan sangat sulit bagi saya untuk bisa menyukai nak anjas lebih daripada itu. Biar bagaimanapun, saya ini laki-laki normal. Saya hanya menyukai perempuan. Balas Pak Dodo sedikit bergetar. Hujan sudah mulai reda. Suara petir sudah tidak terdengar lagi. Hanya suara rintik-rintik gerimis yang masih tersisa. Namun malam sudah semakin gelap. Sepertinya hujan sudah mulai reda, nak anjas. Sebaiknya saya pamit dulu.
takut istri dan anak saya mencemaskan saya karena udah semalam ini tapi belum pulang. Tiba-tiba Pak Dodo berucap kembali. Lalu tanpa menunggu persetujuanku, Pak Dodo segera mengganti pakaian kembali. Kemudian ia pun pamit pulang. Sementara aku merasa malu sendiri. Entah apa yang Pak Dodo pikirkan tentangku saat ini. Mungkin juga ia akan jijik melihatku. Dan mungkin juga ia akan menghindariku. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku sudah terlanjur mengatakan siapa aku sebenarnya pada Pak Dodo. Aku sudah terlanjur menyatakan perasaanku padanya. Dan yang pasti, aku sudah terlanjur jatuh cinta padanya. Keesokan sorenya, Pak Dodo masih berjualan seperti biasa. Tapi aku tak berani untuk mendekatinya. Aku takut Pak Dodo akan merasa risih jika aku menghampirinya sekarang. Aku hanya bisa memandangi Pak Dodo dari kejauhan. Mata kami sempat beradu pandang dari kejauhan, tapi Pak Dodo hanya tersenyum kecut melihatku. Akhirnya sore itu, aku memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Sesampai di rumah, aku langsung mandi. Sehabis mandi, aku berniat untuk pergi jalan-jalan sebentar memakai motorku. Sekadar keliling-keliling untuk menenangkan pikiranku yang tiba-tiba saja terasa berat. Saat aku hendak mengeluarkan motor, tiba-tiba Pak Dodo muncul di depan pintu rumahku dengan membawa barang dagangannya yang masih tersisa cukup banyak. Pak Dodo, ada apa? Tanyaku setengah kaget. Kenapa Nak Anjas nggak mau memborong daganganku lagi? Tanya Pak Dodo to the point. Suaraku terbata. Nak Anjas marah sama saya. Pak Dodo sengaja memotong ucapanku. Suaranya sedikit lirih. Enggak Pak Dodo, saya nggak marah. Saya hanya takut kalau Pak Dodo akan merasa risih jika saya dekat-dekat sama Pak Dodo lagi. Ucapku berusaha menjelaskan meski dengan suara yang cukup terbata. Padahal saya ingin menawarkan sosis spesial buat Nak Anjas. Ucap Pak Dodo lagi, suaranya sedikit tertahan. Sosis spesial? Tanyaku heran. Maksudnya Pak? Lanjutku lagi. Nak Anjas pasti tahu maksud saya. Itu kan yang Nak Anjas inginkan dari saya. Balas Pak Dodo. Saya sudah memikirkan hal ini berkali-kali, dan saya rasa nggak ada salahnya kalau saya mencobanya. Lagi pula, Nak Anjas sudah sangat baik pada saya selama ini. Jadi anggap saja sosis spesial dari saya ini sebagai ucapan terima kasih saya pada Nak Anjas. Lanjutnya lagi. Dan aku hanya bisa terdiam mendengarkan hal tersebut. Sungguh semua itu di luar dugaanku. Aku nggak menyangka kalau Pak Dodo akan berkata demikian. Pak Dodo serius? Tanyaku sekedar meyakinkan diriku sendiri. Iya Nak Anjas, Bapak serius. Bapak akan mencobanya. Tapi ini hanya akan menjadi rahasia kita berdua. Balas Pak Dodo terdengar yakin. Iya Pak Dodo, ini pasti hanya akan menjadi rahasia kita berdua. Ucapku cukup tegas. Lalu kemudian aku pun mengajak Pak Dodo masuk ke kamarku. Malam sudah mulai menjelang. Pak Dodo nggak apa-apa kalau pulang telat. Istri dan anak Pak Dodo nggak bakal cemas kan? Tanyaku saat kami sudah berada di dalam kamar. Saya udah izin tadi kalau hari ini bakal pulang malam. Jadi Nak Anjas tenang aja.
Nak Anjas bisa menikmati sosis spesial dari saya sesuka hati Nak Anjas? Jawab Pak Dodo. Baiklah Pak, ucapku. Tapi kenapa Pak Dodo tiba-tiba mau melakukan ini? Tanyaku melanjutkan. Karena kamu sudah sangat baik padaku. Dan sebenarnya sejak anak kami sakit, aku dan istriku belum pernah tidur bersama lagi. Jadi ya kamu tahulah, sebagai laki-laki aku juga punya kebutuhan. Balas Pak Dodo mulai terlihat santai. Dan begitulah, sejak malam itu, Pak Dodo pun resmi menjadi kekasihku. Meskipun hubungan kami hanya sebuah hubungan rahasia, tidak ada yang mengetahuinya, kecuali kami berdua. Tapi aku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Akhirnya, semua khayalanku tentang Pak Dodo kini menjadi kenyataan. Bukan hanya satu malam, Pak Dodo selalu ada kapanpun aku membutuhkannya. Biasanya, sehabis berjualan, sebelum pulang, Pak Dodo selalu mampir ke rumahku, memberikan sosis spesialnya. Dan aku sangat menyukainya. Aku semakin mencintai dan menyayangi Pak Dodo. Terima kasih ya Pak Dodo, sudah mau menerima saya, walaupun saya ini seorang laki-laki. Ucapku pada suatu malam, ketika untuk kesekian kalinya, ia mampir ke rumahku lagi. Saya yang harusnya berterima kasih sama kamu, Nak Anjas. Kamu sudah mencintai saya begitu tulus. Padahal saya hanya seorang penjual sosis dan juga sudah punya istri dan anak. Apa kamu tidak menyesal telah mencintai saya? Balas Pak Dodo dengan diakhiri sebuah pertanyaan. Saya tidak akan pernah menyesal karena telah mencintai laki-laki sekeren Pak Dodo. Saya bangga bisa memiliki Pak Dodo, karena saya benar-benar mencintai Pak Dodo, apapun keadaannya. Balasku penuh perasaan. Saya juga sayang kamu, Nak Anjas. Rasanya saya tidak bisa lagi berpisah dengan Nak Anjas. Saya harap Nak Anjas tidak akan meninggalkan saya. Ucap Pak Dodo terdengar apa adanya. Saya pasti tidak akan pernah meninggalkan Pak Dodo. Saya janji, asalkan Pak Dodo masih selalu punya waktu untuk saya. Balasku kemudian. Saya pasti akan selalu meluangkan waktu buat Nak Anjas. Karena sejak kehadiran Nak Anjas, hidup saya jadi penuh warna dan terasa lebih indah. Ucap Pak Dodo membalas. Aku pun tersenyum mendengar kalimat tersebut. Rasanya saat ini, aku adalah orang yang paling bahagia dan paling beruntung. Hidupku bukan hanya penuh warna, bukan juga hanya terasa lebih indah, tapi hidupku terasa sangat sempurna, bahkan lebih dari sempurna. Aku nggak tahu sampai kapan hubungan kami akan mampu bertahan. Karena biar bagaimanapun, Pak Dodo jelas sudah menikah dan sudah punya anak. Dia punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dan aku sendiri juga punya masa depan. Tapi aku enggan memikirkan hal tersebut saat ini. Aku tak mau memikirkannya. Aku hanya ingin menikmati setiap keindahan yang aku rasakan bersama Pak Dodo. Aku tak ingin kebahagiaanku memudar hanya karena terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Yang pasti saat ini, aku hanya ingin menghabiskan waktuku untuk mencintai Pak Dodo dan menyayanginya dengan sepenuh hati, serta memberikan segala yang terbaik untuknya. Kalaupun nanti suatu saat kami harus berpisah, entah karena apa, setidaknya aku pernah merasakan bahagia yang utuh. Aku pernah merasakan hidup bersama orang yang aku cintai dan juga mencintaiku.
Mungkin hal ini tidaklah akan mudah, karena memang tidak ada kemudahan dalam sebuah hubungan, apalagi hubungan seperti kami ini. Tapi apapun itu, selagi kita masih punya waktu, bukankah sudah seharusnya kita menikmati hidup ini dengan cara yang kita inginkan? Meskipun cara itu bertentangan dengan pendapat orang lain. Karena hidup ini adalah pilihan, dan aku memilih untuk tetap mencintai Pak Dodo, meskipun ia hanya seorang penjual sosis dan juga sudah punya istri dan anak. Tapi Pak Dodo sungguh sangat spesial bagiku.